Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sistem kerja pada relay dengan kode MY4N. Nah, kalau sebelumnya saya menjelaskan tentang relaynya seperti apa, terus rangkaiannya nanti seperti apa gitu kan ya, kontak-kontaknya, kontak-kontak bantunya, terus koilnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara rinci dan bagaimana cara kerjanya kalau kita rangkai dalam rangkaian listrik yang sederhana. Nah, ini akan saya buatkan contohnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngeliat gambarnya seperti apa yang di relay aslinya, nanti saya tampilin di pojok kiri atas ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Terus kalau misalkan teman-teman udah memahami dan melihat video sebelumnya, mari kita coba menggunakan beban. Nah, ini anggaplah kita sedang merangkai ya teman-teman. Yang kita butuhkan yang pertama apa? Untuk koil. Nah, koil ini kan kita membutuhkan yang namanya pasa dan netral. Nah, kita taruh sini teman-teman. Kita ada pasa, ada netral. Nah, koil ini kan bekerja itu kan berdasarkan tegangan yang masuk. Relay ini bekerja berdasarkan tegangan masuk yang masuk ke koil. Oke. Nah, kalau kita langsung sambung itu nggak bisa teman-teman, karena itu berarti langsung standby, kondisi standby. Jadi kita memerlukan minimal itu MCB atau biasanya kita selektor kadang-kadang, tapi kalau sini kita pakai MCB aja, coba buat mutusin doang. Nah, kita boleh pakai ini. Jadi teman-teman, kalau ini sudah ada, nah ini kan kita untuk tegangan masuk ke koil ya. Nah, di kontak-kontak bantu ini, nah itu juga kita memerlukan yang namanya pasa standby. Nah, pasa standby ini terserah teman-teman, kalian bisa pakai ini, bisa pakai pasa ini yang ada, atau bisa tarik pasa baru. Misalkan ini kan kita pakai L1 untuk koil ya. Nah, kita pakai L2. Nah, perlu teman-teman ketahui juga di sini. Koil ini itu kadang memiliki beberapa tipe. Satu, misalkan relay dengan koilnya 24 volt DC, atau misalkan 220 volt AC, atau bisa jadi 110 tegangannya. Nah, tergantung dari tipe-tipe relay yang teman-teman pakai. Jadi kita di sini analogi aja ya. Misalkan ini tegangannya 220 volt AC, udah kita masukin pasa netral. Nah, kalau DC berarti ya plus sama minus. Oke. Nah, ini kita masukin pasa standby ke masing-masing kontak relay. Nah, ini dia namanya pasa standby. Kenapa disebut pasa standby? Ya kan? Nah, tegangan ini harus selalu standby di kontak bantunya relay. Jadi ketika relay aktif, dia langsung on. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Langsung jalan kontaknya. Kalau misalkan nggak ada pasa standby seperti ini, dia nggak standby. Ya, nanti kalau misalkan koilnya aktif, ini bekerja mungkin. Ini akan bekerja kontak bantunya, tapi tegangan yang mengalir ada atau tidak kan nggak ada kalau kita nggak bikin pasa standby di sini. Nah, jadi fungsinya situ pasa standby. Nah, lalu kita gimana teman-teman? Saya ambil contoh aja, kita pakai beban lampu ya, yang sederhana aja. Nah, lampu ini kita ambil 4, karena MY4N kan berarti ada 4 kontak NO ataupun NC. Nah,
itu bisa teman-teman pilih nanti. Teman-teman mau pakai kontak yang mana nih yang diperlukan saat relay nyala ini. Teman-teman butuhnya kontak yang NO atau kontak yang NC. Nah, itu tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri. Nah, kita coba ya. Di sini kita masukkan ke NO. Di sini kita masukkan ke NO. Ini kita masukkan ke NC. Ini kita masukkan ke NC. Nah, biar teman-teman tahu masing-masing kontak itu gimana sih. Nah, ini kita netral, nggak usah deh. Nah, ini juga kita harus ke netral. Ini harus ada pasang netral ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi gimana cara kerjanya teman-teman? Oke, pertama kita running dulu ya. Ini kita play. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, coil belum aktif ya. Coil belum aktif, berarti keadaan fase standby ini kan NC masih nih. Di sini dia NC, ya kan? Nah, dia langsung on, langsung nyala. Sedangkan sini kita ngambilnya yang NO. NO berarti dia normally open, belum ada tegangan masuk. Sampai situ paham ya teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita nyalakan MCB ini? Kalau MCB ini nyala, otomatis coil nyala kan nanti. Coil ini akan nyala. Coil ini akan nyala ketika coil mendapatkan tegangan, maka kontak bantu ini akan berubah. Seperti biasanya, seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Nah, ketika coil ini mendapat tegangan atau aktif, maka yang awalnya NC menjadi NO pindah. Yang awalnya NO ini, kontak NO ini menjadi NC. Nah, kita coba ya. Nah, oke. Maka lampu yang awalnya on pada saat coil belum aktif itu akan menjadi mati, karena sebelum coil aktif dia adalah kontak NC, dan ketika coil aktif dia akan berubah menjadi NO atau normally open. Sesimpel itu teman-teman untuk simulasi cara kerja relay. Sebenarnya semua relay itu sama, kontaktor pun hampir sama. Pokoknya kontak bantu itu sistemnya seperti itu. Nah, jadi mau itu nanti MB2N, MB4N, nah, itu sebenarnya sama saja. Cuma yang membedakan adalah banyaknya kontak bantu pada relay tersebut. Nah, terus yang membedakan lagi apa? Yang tadi saya bilang, coilnya, coil ini dia pada masing-masing relay itu mempunyai supply tegangan coil yang berbeda. Yang tadi saya bilang, kadang ada yang volt AC, ada yang volt DC. Nah, volt AC juga bermacam-macam, ada 110, ada 20. Volt DC juga kadang ada yang 12 atau 24 gitu kan ya. Nah, itu beda-beda teman-teman. Nah, oke, sampai situ paham ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau dari teman-teman nanti ada pertanyaan atau ada saran kita mau belajar apa lagi, atau saya buat rangkaian apa lagi, mungkin teman-teman bisa langsung komentar aja. Kalau misalkan saya sanggup, saya buatkan, saya jelaskan. Baik teman-teman, segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.